Assalamualaikum, halo semua. Hari ini saya ingin analisa XUSD untuk hari Senin. Ya, minggu depan banyak news ya, jadi jangan merasa ketinggalan momen. Oke, kemarin saya dapat sell di XUSD di time frame M15. Sekitar dapat sekitar 40 pips di sini dan set break even, kemudian kena SL plus. Nah, ini kemarin mapping saya yang saya share di Telegram VIP. Ini akan di break liquidity dan juga di break. Saya kemarin sell di sini ya karena berpikir dia respect zona ini. Dan di sini kemarin saya nggak sell di sini. Kenapa? Karena di sini dia adalah area liquidity. Kenapa liquidity? Ntar kita akan bahas ya. Kenapa itu disebut area liquidity. Kemarin saya nunggu sell di sini, area inversion EVG dan area sini. Cuman nggak sampai, lalu dia turun. Nah sekarang kita lihat. Kenapa kemarin saya marking ini sebagai liquidity? Ya, jadi gini, dalam struktur sini kita lihat ya, struktur di sini jelas ya, ini breaker seperti breaker block ya. Jadi ini tuh kayak supply lah, ibaratnya kayak supply di respect area sini lalu turun. Nah, kenapa saya kemarin memarking ini sebagai liquidity yang sudah pasti akan di break? Kenapa? Oke, kita akan bahas. Ini adalah area liquidity. Jadi di sini kita lihat area ini, kita fokus ke area ini ya. Yang namanya supply itu yang bagus terdapat liquidity di sini. Maksudnya gimana? Jadi di sini kita lihat. Jadi ketika ada supply dan candle seperti ini, obim lah ya, ibaratnya obim seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya akan sulit untuk ditembus karena di sini sudah ada liquidity, sudah sweep liquidity. Ya, sudah sweep liquidity. Tapi kalau seandainya dia pergerakannya seperti ini justru lebih tinggi dari ini. Nah, ini biasanya akan di break. Justru ini akan menjadi liquidity. Nah, jadi kalau teman-teman sell di sini, teman-teman akan menjadi liquidity. Ya, teman-teman menjadi liquidity. Saya yakin kemarin banyak yang sell di sini. Dan saya kemarin nggak sell di sini. Sini kita lihat mapping yang saya share di VIP. Ya, real. Saya kemarin fokus di inversion EVG, ternyata dia nggak sampai. Tadi malam saya mau nyari setup entry, saya nggak jadi karena semalam saya sakit. Lambung saya kumat. Sini ada breaker block semalam. Nah ini mungkin teman-teman ada yang entry juga di sini semalam. Saya semalam nggak entry. Kalau di M1 itu mungkin konfirmasi ya. Nah iya ya, ini ya. Semalam ada setup konfirmasi entry di M1. Di sini, ini change of karakter. Dan ini inducementnya. Oke. Sekarang pertanyaannya, gimana bang untuk analisa minggu depan? Oke. Untuk sebelum kita masuk ke analisa minggu depan, kita harus bahas dulu nih, news minggu depan tuh ada apa aja. Oke. Oh ya, buat teman-teman semua yang pengen masuk ke Telegram VIP bisa chat admin ya di deskripsi. Oke, kita akan bahas news dulu. Kita jarang bahas news. Minggu depan ada news banyak banget ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah ini hari Senin. Hari Senin tuh ada high impact USD ya. Jadi awal bulan itu ada news banyak, pasti news banyak. Nah ini hari Senin ada high impact Euro dan USD. Euro di nggak tahu jam berapa ini. USD jam 9 malam, ini high impact. Dan dua ini adalah medium impact. Impactnya nggak terlalu berpengaruh. Ini hari Senin. Selasa pun ada ya. Selasa ini yang paling kuat yang ini ya, job opening ya, jam 9 malam. Ini sangat kuat pengaruhnya. Jadi minggu depan ini full news ya. Jadi teman-teman semua saya sarankan untuk trading di sesi New York ya, jangan sesi Asia. Kalau Asia kayaknya terlalu slow marketnya. Kecuali ada peluang baru nggak apa-apa masuk. Nah, ini Euro jam 4 ada juga high impact. Nah, puncak-puncaknya itu ntar hari Jumat ya. Nah, ini ada ADP dan unemployment claim dan ISM service PMI. 7.15 ADP ini high impact ya. 7.30 juga high impact. Hari Rabu ya ini ya. Ini juga high impact di 9 malam. Nah hari Kamis juga ada ya FMC ya hari Kamis ya jam 1 malam. Pokoknya puncak-puncaknya itu di Jumat. Jumat tuh ada news NFP. NFP ini sangat kuat ya efeknya ya. Average hourly earning, non-farm employment change, unemployment rate, dan CAD. Nah ini saya, untuk hari Jumat tuh sakral ya. Biasanya
pergerakannya sangat liar, bahkan bisa 1000 pips ya kalau NFP kayak gini ya. Jadi untuk hari Jumat saya sarankan tradingnya setelah news saja, jangan sebelum news. Karena kalau misalkan kita trading sebelum news, apalagi kita style yang nggak pakai SL, layer, pasti kalau misalkan salah arah dan floating bisa langsung habis saldonya MC. Apalagi kalau nggak disiplin pakai SL, bisa MC saldonya. Nah, nanti ini newsnya ya. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu full news untuk minggu depan. Jadi jangan pernah merasa ketinggalan momen dalam trading ya. Itu untuk news minggu depan. Oke, sekarang kita ke analisa teknikalnya. Oke, sini kita lihat untuk analisa XAU USD. Sini kita lihat. Kita fokus ke time frame daily dan H4 ya. Kenapa daily dan H4? Memang di sini adalah break of structure terakhir ya di daily. Tapi gak menutup kemungkinan dia bikin bos lagi di sini ya. Ini belum break of structure ya menurut saya. Kenapa? Karena dia hanya sweep ya, liquidity sweep. Tapi di sini dia sudah ambil inducement di sini. Nah, ini inducement di sini. Apabila dia di sini dia di break dan dia naik lagi, maka ini akan jadi break of structure baru ya. Nah, di H4 di sini kita lihat di H4 di daily. Ini kan ada breaker block ya. Ya, respect dia turun, tapi dia gagal ngebreak sell side liquidity ya. Justru di sini dia bikin yang namanya order block bullish engulfing ya. Nah, ini kita wanti-wanti nih, takutnya dia ntar malah naik. Oke, jadi kita nanti akan marking POI untuk time frame H4 dan H1. Oke, nah sekarang kita fokus ke H4, kita lebih ke fokus ke H4. Dari kemarin yang saya marking itu internal ya, internal struktur. Maksudnya gimana Bang? Jadi yang saya marking di sini, ini adalah internal struktur ya. Dari adanya eksternal di sini. Di sini adalah break of structure ya di sini ya. Nah ini ya, kalau teman-teman teliti. Nah, inducementnya di mana inducementnya? Inducementnya itu ketika dia sudah ngambil pullback terakhir, ini pullback di sini ya. Nah berarti inducementnya di sini nih. Kita akan marking di mana high dan low-nya. Low-nya berarti di sini ya, yang paling bawah ya. Nah di sini adalah high validnya. Dia sudah ambil ini inducement di sini. Inducement. Nah, bisa dikatakan ini minor chop. Nah, sekarang kenapa saya sebut ini adalah area internal? Karena ini adalah area di tengah-tengah antara high dan low setelah terjadi break of structure H4. Ya. Jadi ini tuh belum chok ya, dia tuh chok valid ketika ini di break nih. Ketika ini di break baru dia terjadi change of character valid di H4. Nah, jadi untuk sekarang dia tuh masih di area area demand ya, ini demand. Nah, pertanyaannya kenapa kemarin saya fokus cari sell? Di sini kita lihat dia ada internal struktur. Ya, di sini juga dia ada breaker. Nah, di sini kita lihat. Tapi sekarang ini dia gagal ngebreak area ini. Nah, kita harus wanti-wanti untuk marking di zona-zona terdekat di sini. Jadi ini kapankah dia akan terjadi chok bullish ya. Struktur terakhir di M15 ya, kita cek di M15. Karena kita menggunakan POI di main H4, kita cek di M15. Di M15 ini di manakah low terakhirnya? Oke, di sini kita lihat. M15 itu high valid terakhirnya itu, sorry kita nggak pakai high valid ya, kita pakainya minor. Nah ini sudah cukup menurut saya, tapi ini belum break body ya, dia hanya sweep aja, jadi saya kurang yakin. Nanti kalau misalkan dia di break baru terjadi change of character. Nah jadi kita juga marking area untuk counternya. Jadi kalau misalnya ini di break, dipecah, kita juga cari area counter untuk pullback. Jadi ketika dia di break dia pasti akan pullback. Nah jadi ini juga jadi area saya untuk sell. Jadi ini adalah decisional POI ya. Jadi ketika ini dipecah dan dicop, maka ini jadi area buy. Dan di area sini kita fokus ke konfirmasi entry. Tapi saya tradingnya setelah news ya. Saya akan update analisa besok ketika sudah ada news. Nah di sini juga
ada EVG. Kalau kita fokus ke H1, ada inversion di sini, inversion EVG di sini. Nah, mungkin kalau ketika dia sudah break high ini, dia akan pullback. Nah, dia akan pullback di rank ini nih, 2360-an. Hari Senin ya. Kita fokus untuk hari Senin ya, bukan seminggu ke depan. Nah, ketika dia naik ngebreak high ini dan jadi cok, dia akan pullback ke bawah sini. Jadi ini adalah area terdekat kita untuk entry. Apabila high ini di break, kemungkinan dia akan ke sini. Pokoknya terus kita marking high tertingginya ya. Sama di sini. Nah, di sini. Karena H4-nya kan masih bullish ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah area-area yang saya marking. Jadi di sini saya fokus mencari konfirmasi di M5. Ya, M5. Kalau M1 terlalu apa ya kalau M1 ya? Terlalu kurang lah kalau M1 mah. Kecuali kalau M5-nya breaker, M1 cok mungkin ya bagus. Saya biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia gagal naik dan dia turun terus dan dia terjadi cok H4, kita cari sell besok. Ya, misalkan skenario-nya H4 hari Seninnya dia Senin kan ada news ya. Nah, misalkan Senin itu dia membuat harga turun jauh dan membreak low di sini, cok, ya maka kita akan mencari zona-zona berikutnya ya. Misal gini, seperti inilah kira-kira. Ini low valid di break ya turun jauh ya. Nah, kita akan mencari counter nih, counter untuk pullbacknya. Di mana? Di sini. Ini counter untuk pullback nih, area counter untuk pullback. Karena di sini ada base. Nah, ini kuat ya biasanya ya. Kalau untuk counter, ketika terjadi change of karakter, dia akan pullback supply. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita menandai banyak POI untuk besok hari Senin ya. Jadi ini skenario saya. Jangan jadikan sebagai sinyal ya, karena saya juga belum tahu pasti arahnya akan kemana. Jadi saya menunggu momen terbaik untuk masuk market. Oke. Nah, kalau misalkan di daily-nya ini kalau misalkan ini di break ya, ini di break, ini di break. Nah, ini juga berarti sama aja dengan terjadi change of karakter H4. Jadi kita sell di sini nih besok. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia ngebreak low H4 dan ngebreak low bawah di sini ya. Nah, ini skenario saya untuk hari Senin ya, Senin, bukan seminggu ke depan. Jadi ntar saya update lagi analisanya di hari Selasa kalau misalkan pergerakannya ada perubahan yang signifikan. Oke. Itu ya guys ya untuk penjelasan analisa XFSD dan news. Saya akan bahas mengenai konfirmasi entry. Nah, untuk konfirmasi entry ini gimana Bang? Nah, pasti banyak yang nanya ya, mungkin juga males orang-orang pada ngecek di playlist. Nah, ini saya akan bahas di sini aja. Nah, ini contoh konfirmasi buy ya. Kemarin tuh ada ya konfirmasi buy di pair forex. Nah, saya contohkan aja ya. Sebagai contoh aja, kemarin tuh ada setup buy di Euro NZD. Cuman saya kemarin tuh ketinggalan momentum ya. Saya ketinggalan momentum. Kalau teman-teman kemarin cek di Euro NZD, teman-teman pasti tahu lah di mana coknya. Sini kita lihat nih. Saya akan bahas mengenai struktur. Sini kita lihat nih. Sini ada pullback. Oke. Ada pullback di sini diambil. Boom. Nah, di sini dia terjadi break of structure ya. Break of structure dan dia naik lagi di sini. Di sekitar sini tidak ada inducement ya di sini ya. Di sini tidak ada inducement, tapi sama aja ya. Nah, ini dia nge-break high di sini. Nah, ini change of character. Nah, ini adalah contoh konfirmasi entry yang saya maksud. Ya, jadi teman-teman semua kalau misalkan nyari buy ya seperti ini, kalau nyari sell ya tinggal dibalik aja gitu ya. Contoh konfirmasinya ya. Nah, sekarang kita balik nih. Nah, ketika muncul konfirmasi kayak gini, zone buy kita itu kalau kita pakai Fibonacci di UTI ya, di sini UTI. Nah, dia masuk OTE ya, bahkan lebih dari UTI. Nah, ini adalah area buy side liquidity. Nah, jadi ini target terdekatnya. Nah, kemungkinan ini akan naik terus ya sampai minimal di -1. Euro NZD dia kemungkinan naik terus sampai minimal ke -1. Oke.
tarik kita dekat di sini udah sampai, jadi dia akan naik lagi kemungkinan. Cuman kalau untuk re-entry saya nggak tahu di mana, saya kurang yakin. Nah ini contoh konfirmasi entry di Airforex ya, teman-teman bisa cari ini di XAUSD hari Senin ketika muncul ketika di time frame M5 ya. Oke, itu aja ya guys ya, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.